البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Baik, kita masuk ke muka surat 119. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hadza mathalun darabahu Allah subhanahu lil musyriki wal muwahhid. Ini yang Allah sebutkan dalam Az-Zumar ayat 29 itu adalah perumpamaan yang Allah subhanahu membuatnya untuk orang musyrik dan untuk ahli tauhid sebagai perbandingan. Fal musyrik bimanzilati abdin yamlikuhu jama'atun mutanazi'un. Seorang musyrik itu bagaikan seorang hamba sahaya yang dikuasai sejumlah orang, sejumlah tuan yang saling berebut, mukhtalifun yang berselisih, mutasyahun yang saling kedekut, saling pelit di dalam bagiannya. Wa rajulu al-mutasyakas, sementara orang yang diperebutkan tadi itu, si hamba yang diperebutkan, ad-dayyiqul khalq, yang akhlaknya itu jadi sempit, ya karena dia diperebutkan, sehingga pikirannya jadi tidak jernih, wajib mengurusi tuan yang ini, melayani tuan yang itu, dan seterusnya. Fal musyrik lamma kana ya'budu alihatan syatta, maka si musyrik tatkala dia menyembah sesembahan-sesembahan yang beraneka ragam, syubbiha bi'abdin yamlikuhu jama'ah, dia diserupakan dengan seorang hamba yang dikuasai oleh sekumpulan orang, mutanafisun yang saling bersaing, fi khidmatih, untuk mendapatkan pelayanan hamba sahaya tadi. La yumkinuhu an yablugha ridahum ajma'in, tidak mungkin bagi si hamba ini untuk mencapai keridhaan tuan-tuan dia tadi keseluruhan. Ya apalagi kalau tuannya jelas lain-lain keinginannya, jelas dia pening. Wal muwahhid lamma kana ya'budullaha wahdah, sementara ahli tauhid tatkala dia menyembah Allah semata, hatinya tentram, hatinya gembira, dan memang Allah selalu merahmati orang-orang yang mau menyembah dirinya, orang yang mentauhidkan dirinya. Fa masaluhu kamasali abdin li rajulin wahid, maka perumpamaannya adalah bagaikan seorang hamba untuk satu tuan saja. Qad sallamalah, dia telah menyerahkan diri untuk tuannya tersebut, telah murni hanya untuk tuannya, tak perlu pening menghadapi yang lain-lain. Wa alima maqasidah, dia tahu apa saja maksud dari tuannya, tahu apa kebiasaan tuannya, tahu apa yang akan membuat tuannya gembira dan apa yang membuat tuannya nanti tak suka, dia tahu, dia paham, dan tak perlu letih untuk menghafal karena hanya satu tuan. Wa arafat tariqa ila ridha, dia tahu bagaimana jalan agar tuannya itu ridha. Fahuwa fi rahatin min tasyahunil khulata, dia berada dalam ketentraman, yaitu dia rehat dari perebutan para rekan perkongsian, khulato, dari tuan-tuan yang banyak. Tuan dia satu, dia tak pening fih pada dirinya. Bal huwa salimun limalikih, bahkan dia itu hanya murni untuk pemiliknya saja, pemilik yang hanya satu tadi. Min ghairi tanazu'in fih, tanpa ada persengketaan pada dirinya. Ma'a ra'fati malikihi bih, disertai dengan kelembutan tuannya pada dirinya. Tuannya baik, tuannya lembut, tidak meminta yang aneh-aneh, bahkan tuannya selalu memberikan kepadanya rezeki yang tidak dia sangka-sangka, pertolongan yang tidak dia perkirakan, dan seterusnya. Tuannya sangat baik. Wa rahmatihilah, disertai dengan belas kasihan tuannya untuk dia. Wa syafaqatihi alaih,
Ini hampir sama ya. Rahmat berarti apa? Belas kasihan, atau kita artikan kasih sayang. Syafaqatih yaitu belas kasihan. Wa ihsanihi ilaih, dan kebajikan tuannya kepadanya. Setiap hari raya selalu apa? Diberikan untuknya, mungkin kasut baru atau baju baru, bahkan berbagai perkara-perkara yang baru dan menggembirakan. Hadiah tahun baru, hadiah apa tadi itu, yaitu hari raya. Ini sekitar di dunia saja gambarannya seperti itu untuk satu Tuhan yang baik. Bagaimana sementara Allah Ta'ala dia memang maha terbaik di dalam segalanya. Tayyib wa tawallihi lima solihi. Salam marhaban. Disertai dengan tuannya ini selalu mengurusi dia untuk kemaslahatan dia, bukan diktator, bukan yang kejam, tapi tuannya memang sangat baik kepada hamba sahayanya ini. Fahal yastawi hadanil abdan, maka apakah sama dua hamba ini? Tentunya jawabannya tidak sama. Yang pertama letih sangat, yang kedua dia rehat dan tentram dan gembira dan seterusnya. Bahkan mungkin dia akan gemuk dan sejahtera karena tuannya memang sangat baik. Tayyib. Wa hadza min ablaghil amsal, kata Ibnul Qayyim, ini termasuk perumpamaan yang paling kuat untuk menarik hati dan untuk menyadarkan orang-orang agar tahu indahnya tauhid dan betapa rugi dan buruknya kesyirikan. Fa innal khalisa li malikin wahid, karena orang yang murni hanya untuk satu pemilik saja, yastahiqu min ma'unatihi wa ihsanihi wa latifatihi ilaih, dia berhak untuk dibantu, berhak untuk mendapatkan kebajikan, berhak untuk tuannya selalu menoleh melihat kepadanya, wa qiyamihi bimasalihi, dan tuannya selalu mengurusi kemaslahatan hambanya tadi, ma yastahiqu sahibas syuraka, yang mana pemilik perkongsian itu yang tuannya banyak tidak berhak mendapatkan itu. Al-mutasyakisun, yang mereka saling berebut terhadap si hamba ini. Alhamdulillah, maka segala puji bagi Allah yang menjadikan kita ini ahli tauhid. Kita hanya menyembah satu sesembahan saja. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Kebanyakan orang tak tahu tentang keindahan tauhid dan keuntungan dari tauhid. Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf ketika mendakwahi orang-orang Mesir setelah menyebutkan satu sesembahan lebih baik daripada sesembahan yang banyak. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Itu sebagian dari kurnia Allah kepada kita dan kepada manusia semua, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Bahkan mereka memusuhi dakwah tauhid. Ini rugi sendiri mereka. Baik. Kita masuk kepada fasal yang baru. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fasal al-mu'tabaru huwal amal la mujarradul ittisal. Yang terpandang adalah amalan, bukan semata-mata hubungan. Baik. Wa minha, di antara perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru. Allah membuat suatu permisalan untuk orang-orang kafir. Apa itu? Maf'ul bih pertamanya, maf'ul bih kedua masalah. Maf'ul bih pertama ini, imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Mereka berdua ada di bawah ikatan pernikahan dari dua hamba, dari hamba-hamba kami yang soleh. Baik. Abda ini min ibadina, jar majrur ini sebagai naat pertama dari abdain. Salah satu i'rabnya. Sholihain naat kedua. Baik. Fa khanatahuma, kemudian kedua istri tadi mengkhianati suami-suami mereka. Telah terbentuk ijma, dinegarkan ijma oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, pengkhianatannya tidak terkait dengan tilam, tidak terkait dengan pembaringan tempat tidur, tapi terkait dengan apa? Nabi tadi mengajak pada tauhid, tetapi mereka justru memilih ikut kesyirikan kaumnya, ikut masyarakat di sekelilingnya. Ini mengkhianati suaminya. Baik.
falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka kedua nabi tadi tidak mampu untuk menolong, tidak bermanfaat untuk kedua istri mereka dari ketetapan Allah sedikit pun. Walaupun istri Nabi, kalau dia durhaka pada Nabi, maka tak ada gunanya itu. Nisbat saya adalah istri fulan, istri ulama fulan, istri Nabi fulan, tak ada gunanya kalau tidak taat kepada ajaran Nabi tersebut. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin, dan akan dikatakan kepada kedua istri tadi, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk. Nah, ini balasan sesuai dengan jenis amalan. Hatinya lebih condong kepada masyarakat yang syirik tadi, maka Allah Ta'ala mengabulkan keinginan mereka. Ya sudah, kalian bersama mereka, sama-sama masuk neraka. Seandainya mereka ikut Nabi, niscaya mereka akan diizinkan bersama Nabi. Padahal kita tahu Nabi Muhammad itu derajatnya tertinggi, bukan sekedar di surga Firdaus, tapi bahkan di wasilah. Para istri walaupun mereka ibadahnya tidak sebagus ibadah para nabi, demikian pula ilmunya dan derajatnya tak mungkin menyamai derajat para nabi, tetapi karena mereka istri Nabi dan mereka adalah wanita solihah, maka mereka derajatnya akan dinaikkan sehingga diizinkan satu rumah dengan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Hadil Arwah. Maka ini keuntungannya, walaupun derajat kita tidak mencapai derajat orang-orang itu, tapi kalau kita cinta pada mereka dan mengikuti jejak mereka, kita akan disusulkan kepada mereka. Adapun kalau sebaliknya, ya kita akan disusulkan kepada orang yang lebih kita sukai. Na'udzubillah. Karena ar-rajulu ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Di hari kiamat seseorang akan menyertai orang yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada orang yang buruk-buruk, orang yang syirik, orang yang kufur pada Allah, nanti di hari kiamat digabungkan dengan orang itu. Kalau sebaliknya ya alhamdulillah. Baik, kita baca catatan kakinya di sini. Qala al-mu'alliqu waffaqahullah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah. Summa qala, lalu Allah berfirman, daraballahu masalan lil ladzina kafaru. Allah membuat sebagai permisalan untuk orang-orang kafir, fi mukhalaqatihimul muslimin. Tentang apa? Bergabungnya mereka dengan kaum muslimin. Yaitu orang-orang kafir yang kumpul dengan kaum muslimin. Orang kafir dhimmi misalkan di dalam satu negeri muslimin ada orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin orang Kristen, atau mungkin orang Hindu atau Buddha atau yang lain-lain kumpul dengan kita. Wa mu'asyaratihim lahum, dan pergaulan kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Wa dzalika la yujdi anhum syai'a, tetapi kedekatan mereka dengan kaum muslimin itu tidak berguna untuk mereka sedikit pun tatkala mereka menutup hati untuk mendapatkan hidayah. Itu salah sendiri. Wala yanfa'uhum indallah, tidak bermanfaat untuk mereka di sisi Allah. Sekedar dekat dengan orang baik, tapi dia sendiri tak mau berusaha ikut jalan orang baik tadi, tak ada gunanya. Illam yakunil imanu hasila liqulubi qulubihim, apabila keimanan tidak ada di dalam hati-hati mereka, sekedar dekat di mata tapi jauh di hati, tak ada gunanya itu. Summa dzakarul masal, lalu Allah menyebutkan permisalannya, perumpamaannya. Faqal, Allah berfirman, imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain, mereka dulu adalah dua orang wanita yang ada di bawah ikatan pernikahan, dua hamba yang soleh dari hamba-hamba kami. Nabiyaini rasulain, dua nabi, dua rasul. Indahuma fi suhbatiha lailan wa nahara, kedua istri tadi ada di dekat suami-suaminya tadi, menyertai mereka siang dan malam. Yu'akilanihima, makan bersama. Yudaji'anihima, tidur bersama. Yu'ashiranihima, bergaul bersama. Asyaddal isyrah, dengan pergaulan yang paling kuat, yaitu pergaulan suami istri, bukan sekedar tetangga seperti orang kafir dhimmi, tapi bahkan ini memang suami istri. Wal ikhtilat, percampuran.
Tetapi masalahnya apa? Fakhanatahuma. Tetapi kedua istri tadi mengkhianati kedua suaminya itu. Fil iman, yaitu dalam masalah keimanan. Baik, hatinya condong kepada kaum musyrikin di kampung tersebut, di negeri itu. Lam yuwafiqahuma alal iman. Kedua istri tadi tidak sependapat, tidak menyepakati suami-suaminya di dalam masalah keimanan. Padahal suaminya tidak mengajak untuk berbuat buruk-buruk. Bahkan suaminya mengajak untuk menyembah Allah, mengikuti wahyu dan seterusnya itu. Wala saddaqahuma fir risalah. Kedua istri tadi tidak membenarkan suami tadi sebagai Rasulullah. Padahal jelas istri paling kenal suaminya, tapi justru malah dia tidak percaya akan kejujuran suaminya. Jelas para nabi kejujurannya itu jelas sekali. Tak mungkin nabi itu adalah pendusta, penipu, sekedar pandai mengucapkan kata-kata yang berbunga tapi kosong saja. Tak mungkin. Nabi adalah nabi, betul-betul jujur dan maksum dan akhlaknya paling baik. Ternyata tak juga yang demikian itu meluluhkan hati istrinya untuk beriman kepada ajaran nabi-nabi tadi. Falam yujdi dzalika kulluhu syai'a. Maka itu semua kedekatan mereka dan pergaulan mereka tidak berguna sedikit pun. Wala dafa'a anhuma mahdura. Dan tidak mampu menolak perkara yang dikhawatirkan dari mereka berdua. Sekedar dekat, maka tak ada gunanya orang mengatakan, oh, kami ini dari habaib, kalau dari kalangan sufiyah, atau kami dari sadat, yaitu kalau dari kalangan apa itu namanya, orang-orang syiah, sekedar oh kami keluarga Nabi, tapi tak mau ikut ajaran Nabi. Lalu untuk apa? Abu Lahab, Abu Jahal saja celaka karena tidak mau ikut ajaran Nabi. Maka yang penting bukan sekedar hubungan nasab, tapi yang terpenting adalah mengikuti ajaran Nabi. Walihada qal, maka dari itu Allah berfirman, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka kedua suami tadi yang menjadi nabi dan rasul tidak berguna untuk mereka berdua sedikit pun dari ketetapan Allah. Baik. Tapi seandainya mereka mau beriman, maka derajat mereka ditinggikan sebagai ahlul bait. Memang tinggi, layak dimuliakan di dunia dan di akhirat. Karena menggabungkan dua keutamaan sebagai keluarga Nabi dan keutamaan sebagai orang yang solihat. Likufrihima, disebabkan karena kekufuran kedua wanita tadi. Waqil lil mar'atain, dikatakan kepada kedua wanita tadi, udkhulan nara ma'ad-dakhilin, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Apa rahasianya? Dikatakan qila dengan apa? Mughayyaru shighah, tidak disebutkan fa'ilnya siapa. Kenapa bukan qala? Disebutkan rahasianya oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Al-Fawaid, yaitu seakan-akan yang mengucapkan itu seluruh alam semesta. Sebagaimana ketika beliau menafsirkan akhir-akhir dari surat Az-Zumar. Kenapa? Jelas Allah akan memvonis mereka akan masuk neraka karena durhaka kepada kedua nabi tersebut. Demikian pula para malaikat akan mengatakan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana malaikat mengatakan kepada orang yang mukmin, udkhulul jannah. Demikian pula kaum mukminin yang bengang kepada orang-orang kafir tadi akan ikut-ikutan bicara. Demikian pula para saksi dari kalangan hewan, dari kalangan tetumbuhan, juga dari bumi dan langit. Semuanya jadi saksi akan turut mengatakan seperti itu. Makanya tatkala fa'ilnya itu terlalu banyak didatangkan dengan pola mughayyaru shighah yang dikatakan mabni lil majhul. Fa'ilnya tidak disebutkan, dikatakan qila. Baik. Jadi bukan hanya Allah yang memvonis, semuanya setelah ditegakkan hukum, dijelaskan sisi kesalahannya, semua orang-orang baik akan bengang, akan marah kepada orang yang sangat durhaka tadi. Baik. Maka dikatakan qila udkhulan nara ma'ad-dakhilin wa laysal muradu fakhanatahuma. Kata Imam Ibnu Katsir, bukanlah yang dimaksudkan dengan kalimat ini lalu kedua wanita itu mengkhianati kedua nabi tadi fi fahisyah, dalam kekejian yaitu perzinaan atau apa, bukan. Bal fiddin, tetapi pengkhianatannya adalah dalam masalah agama. Fa inna nisa'al anbiya ma'sumatun anil wuqu'i fil fahisyah. Karena istri para nabi itu terpelihara dari terjerumus, terjatuh ke dalam kekejian. Baik, ini sebagai apa? Pemuliaan Allah untuk kehormatan para nabi.
Karena maksiat-maksiat yang lain walaupun itu buruk, tetapi yang penting apa? Bukan berupa perzinaan-perzinaan, karena ini akan sangat merusak maruah dari suami-suami tadi. Makanya Allah menjaga para istri Nabi walaupun musyrikah, tetapi dipelihara dari yang seperti ini. Baik. Makanya cerita Israiliyat bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Nabi Adam, tetapi dari nutfah yang haram. Adam pernah menjatuhkan maninya, tapi bukan kepada istrinya. Ini Israiliyat. Memang orang Bani Israel itu naudzubillah suka memberikan data-data yang sangat buruk untuk para nabi, terhadap para nabi. Ini tak betul. Baik. Demikian pula Israiliyat yang mengatakan bahwasanya anak Nabi Nuh yang tidak mau ikut naik kapal itu dia adalah ternyata anak dari air mani yang lain. Tak betul. Itu tak betul sama sekali. Bahwasanya istrinya Nabi Nuh pernah berzina lalu muncullah anak yang rusak tadi. Itu salah. Itu cerita Yahudi yang merusak kehormatan para nabi. Itu tak betul. Baik. Kalau li hurmatil anbiya, karena kehormatan para nabi, Allah menjaga untuk yang seperti ini. Kama qaddamna fi suratin Nur, sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu dalam surat Nur. Ya, at-thayyibatu lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat itu. Baik, selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, yaitu beliau melanjutkan pembahasan ayatnya. Kita baca bagian atas itu, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan sekarang sebaliknya, Allah membuat sebagai permisalan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Walaupun dekat dengan Fir'aun, tapi hatinya tidak bersama Fir'aun, hatinya bersama Allah Ta'ala, beriman kepada anak asuhnya, yaitu Nabi Musa. Idh qalat rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Tatkala dia berdoa, wahai Rabbku, buatkanlah untuk saya di sisimu satu rumah di surga. Nah, kalau kita menafsirkan Al-Quran sekedar dengan tafsir harfiah, tidak akan nampak ini keindahan balaghahnya. Kenapa indaka didahulukan padahal dzaraf itu hanya diakhirkan? Mestinya apa? Rabbi bni baitan li fil jannati indak, misalkan, yaitu baitan didahulukan setelah ibni. Tapi kenapa indakanya, li dan inda didahulukan, yaitu menunjukkan yang terpenting bagi istri Fir'aun ini adalah di dekat Allah Ta'ala, kedekatan dengan Allah. Memang istri Fir'aun ini Asyah binti Muzahim, hadisnya sahih, dia adalah wanita terbaik di dunia bersama dengan Maryam, bersama dengan Khadijah dan Fatimah. Dia tidak seperti wanita biasa yang penting rumah cantik, tak. Dia yang penting adalah di sisi Allah, kedekatan dengan Allah, bertetangga dengan Allah. Makanya didahulukan indaka sebelum menyebutkan baitan. Inilah hikmahnya. Ya, dengan dakwah dari anak asuhnya, yaitu Nabi Musa. Dan bukan mustahil dia sebelumnya juga telah mendengar dakwah Nabi Yusuf, walaupun Nabi Yusuf sudah wafat jauh sebelum itu. Bukan mustahil. Tapi intinya dia ikut dakwah para nabi. Nabi Yakub berpindah dengan anak-anak ke Mesir. Betul, iya. Meninggal di Mesir. Akhirnya semuanya meninggal di Mesir. Nabi Yakub dan Nabi Yusuf dan anak-anak tersebut. Iya. Kuburan di Israel Nabi Yusuf. Tak tahu. Kecuali untuk Nabi Yusuf, hadisnya sahih bahwasanya beliau dikuburkan di semula adalah di tepi Sungai Nil. Adapun tambahan Israiliyat ada tambahan alasan ini itu keberkahan lah, tak tahu. Tapi memang kubur beliau di tepi Sungai Nil. Tapi kemudian Nabi Musa memindahkan kubur Nabi Yusuf tersebut ke Palestina. Kenapa? Jasadnya. Iya, betul. Tapi apa? Jasad Nabi Yusuf tetap utuh. Jasad para nabi tak dimakan oleh tanah. Entah letaknya di mana, karena Nabi Musa sendiri tak berjaya masuk ke Palestina karena menyertai Bani Israel yang sedang dihukum oleh Allah itu. Setelahnya wallahu a'lam, para ulama mengatakan tidak ada satupun berita yang sahih tentang letak secara pasti kubur para nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang lain semuanya beritanya tidak jelas tepatnya secara pasti. Orang sekedar menyangka dan
mengira-ngira saja. Iya. Karena tak ada dalilnya. Sementara ini perkara gaib. Dari mana kita akan tahu? Oh, ini kuburnya panjang sekali. Oh, punya Siti Hawa, kata orang Jawa. Dari mana dia tahu? Mungkin salah satu dari anak Nabi Adam, mungkin saja. Zaman itu jelas orangnya masih tinggi-tinggi besar. Dari mana dia tahu itu adalah punya Hawa dan sebagainya? Tak jelas seperti itu. Betul, iya. Kita cari titiknya di mana yang sesuai. Yaitu dia berdoa, wahai Rabbku, bangunkanlah untuk saya di sisimu sebuah rumah di surga. Wa najini min fir'auna wa amalih, dan selamatkanlah saya dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah saya dari kaum-kaum yang zalim. Kita selesaikan pembacaan ayatnya. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Nah, dua dengan dua, tadi dua wanita, sekarang juga dua wanita. Dan Allah membuat perumpamaan untuk kaum mukminin adalah Maryam anak Imran yang dia memelihara kemaluannya, memelihara kehormatannya. Fanafakhna fihi mir ruhina, lalu kami tiupkan pada kehormatannya itu sebagian dari ruh kami dengan perantaraan malaikat Jibril. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dan membenarkan kitab-kitab suci dari Rabbnya. Wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk dari orang-orang yang kunut. Qanitin ayat ta'iin, yang taat. Bukan maksudnya selalu kunut subuh itu Maryam, tapi qanitin artinya ta'iin, yaitu senantiasa taat kepada Allah. Baik, ilahuna wallahu a'lam.